Presiden Republik Indonesia yang kami tidak hormati, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang kami sangat juga tidak hormati, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang tadi malam hanya mengeluarkan kata maaf terhadap rakyat. Saudara-saudari sekalian, ada satu jiwa yang menjadi korban. Tak dengan gampangnya mereka membalaskan dengan kata maaf. Apakah kalian sadar? Ada kode keras dari Pak Prabowo yang jarang orang tangkap. Yang pertama, Pak Prabowo tidak pernah melarang saat ada rakyat mengibarkan bendera One Piece. Itu artinya beliau memberi ruang bagi rakyat untuk berekspresi. Yang kedua, berita kenaikan gaji DPR yang sengaja dibuka ke publik bisa jadi bukan tanpa alasan. Itu seperti pancingan agar rakyat marah, agar rakyat bergerak, tapi sampai sekarang kita masih diam. Dan yang ketiga, ini taktik cerdas. Pak Prabowo tahu, bukan hak presiden membubarkan DPR. Karena sesuai namanya, Dewan Perwakilan Rakyat. Yang berhak melengsarkan hanyalah rakyat itu sendiri. Prabowo sudah kasih kode keras, sekarang semua ada di tangan rakyat. Mau terus diam atau bergerak demi perubahan? Silahkan komen pendapat kalian. Untuk klaster kedua, ada 3 orang yang akan ditetapkan sebagai tersangka, antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data elektronik yang dilaporkan oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Penetapan ini dilakukan setelah melalui proses asistensi dan gelar perkara, di mana proses tersebut melibatkan ahli dan pengawas, baik dari eksternal maupun internal. Untuk ahli yang dilibatkan adalah ahli pidana, ahli ITE, ahli sosiologi hukum, ahli komunikasi sosial, dan ahli bahasa. Itu yang kita minta keterangan sebagai saksi ahli. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa gelar perkara penetapan tersangka yang dilaksanakan di Direktorat Reserse Kriminal Umum juga melibatkan dari eksternal, ya, dari Wasda, dari Wasidik, ya, Propam, dan juga Bikum, dengan dukungan hasil pendidikan yang komprehensif, ilmiah, dan pemeriksaan berbagai ahli dari bidangnya masing-masing. Berdasarkan hasil penyidikan, kami menetapkan 8 orang sebagai tersangka yang kami bagi dalam 2 klaster. Antara lain, 5 tersangka dari klaster pertama yang terdiri atas Persama, ES, KTR, MRF, RE, dan DHL. Untuk klaster kedua, ada 3 orang yang akan ditetapkan sebagai tersangka, antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Di Amerika, mereka berjalan tanpa arah, tangan bengkok, tubuh bergetar, mata kosong, tua muda terkapar di trotoar. Semua karena obat-obatan keras berat, fentanyl, heroin, dan drug. Ini bukan zombie, ini manusia yang dirusak narkoba. Baru-baru ini di Singapura, video-video mengerikan mulai muncul. Bukan hanya remaja, orang dewasa pun tumbang di ruang publik. Ada yang pingsan di dalam bus, ada yang jatuh mendadak di stasiun MRT. Bahkan ada yang menyetir mobil lawan arah dan menabrak mobil lain.
Penyebabnya K-POS, vape ilegal yang berisi intermediate dan ketamin. Obat bius yang seharusnya dipakai di ruang operasi sekarang dihisap di jalanan. Singapura bukan cuma kecolongan, mereka sedang menghadapi darurat publik yang tak lagi bisa ditutupi. Di Malaysia, seorang perempuan kejang-kejang setelah isap vape rasa buah. Awalnya dikira asma, tapi kenyataannya dia keracunan. Bukan cuma anak sekolah, tua, muda, pria, wanita, semua jadi target racun yang dikemas lucu. Hong Kong SAR bahkan sudah kewalahan sejak tahun 2024. Masyarakat diracuni lewat vape dan rokok elektrik. Korbannya lagi-lagi tua dan muda. Awalnya saya pikir Indonesia masih aman, tapi follower saya sendiri mengirimkan bukti vape isi narkoba sudah masuk Indonesia, diproduksi dalam luar negeri dan dijual via sosmed. Amerika sudah tumbang, Singapura panik, Malaysia mulai goyah, Hong Kong SAR ketar-ketir. Indonesia masih punya waktu, tapi tidak banyak. Kalau kamu pikir ini cuma soal anak-anak nakal, kamu salah. Racun ini bisa menyusup ke semua umur. Sebarkan video ini, cek isi tas, laci kamar, dan riwayat belanja online. Lindungi keluarga sebelum semuanya terlambat. Stay smart, stay safe. Bye.